Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang regresi logistik. Di sini, saya Rizky Najib Nur akan membahas tentang definisi dan ilustrasi dari regresi logistik. Analisis regresi. Regresi logistik merupakan bagian dari analisis regresi, yang artinya itu menganalisis hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Analisis regresi memiliki dua model. Yang pertama adalah linear, dan yang kedua adalah non-linear. Untuk contoh yang linear, yang biasa kita gunakan adalah regresi linear, dengan variabel Y-nya bersifat kontinu. Lalu untuk yang model non-linear, ada regresi logistik, yang akan kita bahas pada kali ini, dengan variabel Y-nya bersifat kategorik. Pada regresi logistik, hubungan variabel Y dan variabel X tidaklah linear. Oleh karena itu, tidak cocok menggunakan metode OLS. Karena ada beberapa pelanggaran asumsi regresi linear, yaitu error yang tidak normal, ragam yang tidak homogen, dan model yang tidak linear. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang kapan regresi logistik digunakan. Nah, di awal kita telah tahu bahwa model regresi itu terdiri dari dua, yaitu linear dan non-linear. Di mana untuk non-linear itu menggunakan regresi logistik yang dipakai jika variabel terikat atau Y berskala kategorik. Nah, jadi kita menggunakan regresi logistik jika kita menemukan variabel terikat Y itu memiliki skala pengukuran pertama nominal. Nah, nominal ini maksudnya terdiri dari dua kategori atau biner, atau bisa juga lebih dari dua kategori atau multinomial. Dan kedua, skala pengukuran ordinal, yaitu memiliki tingkatan. Sedangkan untuk peubah bebas X itu bisa memiliki skala kontinu dan kategorik. Nah, sebelum kita menggunakan regresi logistik sebagai alat penelitian, kita juga perlu memahami tujuan menggunakan regresi logistik. Nah, tujuan regresi logistik itu ada 3. Pertama, untuk menghitung peluang. Jadi, persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik bisa digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Dan yang kedua, melihat karakteristik. Ini digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Tujuan melihat karakteristik ini biasanya membahas nilai odds ratio di masing-masing variabel independen. Nah, yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya tujuan ketiga ini merupakan pengembangan dari tujuan kedua, di mana si peneliti mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi mengapa terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Nilai odds ratio yang tinggi biasanya menandakan variabel tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pemilihan beda dari responden. Kemudian kita masuk kepada jenis regresi logistik. Nah, regresi logistik terdiri dari 3 jenis. Pertama, regresi logistik biner. Yang kedua, regresi logistik multinomial. Yang ketiga, regresi logistik ordinal. Nah, regresi logistik biner itu biasanya memiliki variabel terikat Y yang ada dua kategori atau dua biner. Nah, untuk regresi logistik multinomial itu biasanya variabel
terikat Y memiliki lebih dari 2 kategori, makanya dikatakan multinomial. Dan regresi logistik ordinal dikarenakan variabel terikat Y memiliki tingkatan atau yang sebelumnya saya jelaskan ordinal. Kemudian kita masuk kepada model persamaan regresi logistik. Nah, model bentuk dari persamaan regresi logistik itu seperti berikut. Nah, di mana PCAP ini adalah peluang sukses variabel X. Dengan rumus sebagai berikut. Nah, kita tahu tadi kalau X dan PCAP ini itu tidak berhubungan secara linear. Nah, agar linear, perlu dilakukan transformasi logit. Nah, seperti yang di atasnya, dilakukan ln PCAP per 1 kurang PCAP. Maka didapatlah hasil dari model persamaan sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke materi regresi logistik sebagai classifier. Regresi logistik sebagai classifier merupakan supervised learning. Supervised learning merupakan suatu metode pengklasifikasian di mana setiap pengamatan memiliki variabel prediktor yang berkaitan dengan variabel respon. Supervised learning membagi data menjadi data testing dan data training. Data latih atau data training ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi maupun mengklasifikasi. Nah, setelah datanya diprediksi, maka akan dilakukan ke data testing akhirnya. Lalu jika pada model regresi dengan respon kuantitatif dugaan akan dilakukan pada rataan, maka pada model regresi dengan respon kualitatif atau kategorik, pendugaannya akan dilakukan dengan nilai probabilitas dari modelnya. Atau pada model regresi logistik tadi, di persamaannya, maka kita akan menemukan P atau P, biasa disimbolkannya. Kategori dari respon dapat terdiri dari 2 kemungkinan nilai, atau biasa disebut dengan biner atau dikotomus, misalnya ya atau tidak, sukses atau gagal, dan sakit atau tidak sakit. Sementara kategori respon yang terdiri dari lebih dari 2 kemungkinan, atau multiple kategori atau polikotomus, misalnya rasa, yaitu asam, manis, asin, bisa juga ordinal, misalnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, regresi logistik sebagai classifier dalam analisis klasifikasi mengklasifikasikan subjek penelitian berdasarkan ambang probabilitas. Misalnya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,5, maka akan dibulatkan menjadi 1, yang artinya pengklasifikasian respon ada di kelas event. Misalnya, pada ya atau tidak, kelas eventnya di sini kita adalah ya. Nah, sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,5, maka akan dibulatkan ke 0, yang artinya pengklasifikasinya ada di kelas non-event atau kebalikan dari kelas event tadi. Model regresi yang digunakan berdasarkan data training, kemudian akan diaplikasikan ke data testing. Cukup. Materi akan dilanjutkan oleh Saudara Komang. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu asumsi regresi logistik. Asumsinya terdiri dari regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Asumsi homoskedastisitas tidak diperlukan. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk matriks atau interval atau skala rasio. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau 2 kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Kemudian sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen.
Yang terakhir, dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, lakukanlah analisis variabel terikat dari data yang akan diklasifikasi. Apakah dia termasuk biner, multinomial, atau ordinal. Yang kedua, tentukanlah kode untuk masing-masing variabel terikat maupun bebas. Khusus untuk multinomial dan ordinal diperlukan satu kategori referensi dari variabel terikat. Yang ketiga, lakukan analisis regresi logistik dengan software tertentu, misal dengan Swan, SPS, R, OEK, atau yang lainnya. Kemudian akan didapat hasil logistik berupa nilai estimasi, nilai kebaikan model, nilai odds ratio, ukuran kebaikan model yang berupa tabel klasifikasi, kemudian nilai akurasi dari model. Kemudian bisa dilakukan testing uji, kemudian akan klasifikasikan. Nah, jika probability response atau peluang regresi logistiknya lebih dari 0,5, maka masuk kategori 1. Jika di bawah atau sama dengan 0,5, maka kategorinya masuk kategori 0. Kemudian mengukur kebaikan model atau uji kecocokan model, bisa dengan uji deviance, bisa juga dengan Borovness, dengan melihat nilai AIC-nya. Semakin kecil nilai AIC, maka semakin baik daya prediksi dari model dugaan yang diperoleh. Atau dengan menggunakan tabel klasifikasi, seperti yang terlihat, bisa digunakan untuk menghitung akurasi dengan rumus TP plus TN per TP plus TN plus FP plus FN kali 100%. Kemudian bisa menghitung spesifisitinya, yaitu TN per TN plus FP kali 100%. Kemudian bisa menghitung sensitivity-nya, yaitu TP plus TN per TP plus FN kali 100%. Kemudian contoh kasus, dalam hal ini kasus yang diambil yaitu faktor yang mempengaruhi banyaknya satelit pada kepiting betina, Y, dengan datanya sebagai berikut. Ada 172 data, yang terdiri dari variabel satelit, punya atau tidaknya satelit, banyaknya satelit, kemudian ada W, ada spin condition-nya, ada weight-nya, ada color-nya. Kemudian yang pertama itu lakukan analisis variabel terikat yang akan diklasifikasi. Dalam hal ini kan kasusnya adalah variabel terikatnya itu dengan dua kategori atau biner. Kemudian tentukanlah kode untuk masing-masing variabel. Jadi yang terikat itu bernilai 1 jika dia memiliki lebih dari sama dengan 1 satelit, dan bernilai 0 jika tidak memiliki satelit. Kemudian bebas, variabel bebasnya terdiri dari lebar cangkang W, kondisi capit S1 jika kedua-duanya baik, S2 jika salah satunya baik, kemudian S3 jika keduanya rusak. Kemudian warna C, C1 agak terang, C2 terang atau sedang, C3 agak gelap, dan C4 gelap. Kemudian lakukan analisis regresi logistik dengan software tertentu, dalam hal ini menggunakan Swan, yaitu diperoleh nilai intercept dengan nilainya min 12,65, nilai beta 0-nya 0,454, beta 1 2,086, dan seterusnya. Nah, kemudian diperolehlah model peluang regresi logistik binernya sebagai berikut. Kemudian kalian bisa lakukan testing uji dengan beberapa data. Kemudian akan diperoleh nilai probability responnya. Ini untuk mengetahui dia masuk kategori 1 atau 0.
Nah, ini jika probability responnya lebih dari 0,5 maka dia masuk kategori 1, jika di bawah atau sama dengan 0,5 maka dia masuk kategori 0. Kemudian uji kecocokan model dengan dalam hal ini uji deviance. Jadi kita akan melakukan uji pada model W dan C, W dan S dan C, W, S dan C. Nah, dengan hipotesisnya sebagai berikut, H0 itu model cocok dengan data, kemudian H1 dia model tidak cocok dengan data. Dengan uji statistiknya adalah selisih dari deviance model H0 dengan deviance model H1. Tolak H0 jika selisihnya lebih besar dari chi-square alfa dengan derajat bebas 1. Setelah melakukan uji hipotesis, diperoleh model terbaiknya adalah variabel W-nya lah yang paling sangat berpengaruh terhadap model. Kemudian yang terakhir, selanjutnya regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial membentuk model regresi logistik biner secara terpisah untuk masing-masing variabel dummy kategori respons. Misalnya, jika mempunyai K kategori, maka akan menghasilkan K-1 model regresi logistik biner. Setiap model merupakan probabilitas kemungkinan suatu kategorinya dibanding dengan kategori referensi. Contohnya, model regresi logistik trikotomos seperti di bawah ini. Kasusnya pengaruh usia pernikahan terhadap tingkat pendidikan. Jadi dari kasus tersebut ya, variabel terikatnya itu bahwa Y sama dengan 0 kalau dia di bawah SMA, Y sama dengan 1 kalau dia SMA, Y sama dengan 2 kalau dia D1, Y sama dengan 3 kalau dia S1, dan Y sama dengan 4 kalau dia S1, S2, atau S3. Kemudian kita mengambil kategori referensi Y sama dengan 0 atau di bawah SMA. Kemudian kemudian variabel bebasnya itu adalah usia atau continue, berupa data continue. Kemudian model peluangnya adalah sebagai berikut. Dengan X merupakan usia ketika pertama kali menikah. Kemudian regresi logistik ordinal. Ordinal logistic regression atau regresi logistik ordinal digunakan untuk menduga respon dengan beberapa kategori dalam skala ordinal. Contoh singkatnya, pada kasus misalnya mental impairment ya, yang diambil dari agrestik subbab 7.2.4 halaman 279. Jadi didapat variabel terdekatnya Y sama dengan 1 tuh dia terganggu, Y sama dengan 2 dia gejala sedang, dan Y sama dengan 3 gejala ringan, Y sama dengan 4 itu sama dengan baik. Nah, derajat variabel bebasnya itu merupakan peristiwa kehidupan X1, status sosial ekonomi X2. Model peluangnya adalah sebagai berikut. Dengan C, banyaknya kategori, X1 sama dengan peristiwa kehidupan, X2 sama dengan status sosial. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari analisis klasifikasi metode regresi logistik. Pertama, kita akan ke kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, regresi logistik adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang paling sederhana dan mudah diterapkan. Ini merupakan karena metode regresi logistik sendiri merupakan pendekatan yang paling sederhana yang digunakan untuk data berbentuk nominal dan variabel yang karakteristik. Kemudian kedua, training model dengan algoritma ini tidak memerlukan daya komputasi yang tinggi. Ini karena untuk melakukan regresi logistik kita dapat melakukan aplikasi yang sudah biasa kita gunakan seperti SPSS dan juga RStudio yang nantinya implementasinya akan dijelaskan berikutnya dengan mentransformasi data menjadi bentuk logaritma natural. Kemudian yang ketiga adalah parameter yang diprediksi atau target class memberikan kesimpulan tentang pentingnya setiap variabel.
arah asosiasi yaitu positif atau negatif yang diberikan. Ini merupakan salah satu tujuan dari regresi logistik juga yang ingin untuk dapat mengetahui hubungan antar variabel, responnya atau target kelasnya dengan variabel prediktorsnya. Sehingga dari hubungan tersebut kita dapat mengetahui apakah mereka berasosiasi positif atau negatif. Yang kemudian keempat, model diperbarui dengan mudah untuk memprediksi data baru. Kemudian kelima, regresi logistik menghasilkan probabilitas yang terkalibrasi dengan baik bersama dengan hasil klasifikasi. Ini karena regresi logistik dapat menghitung probabilitas atau peluang yang sukses atau benarnya, sukses atau gagal, yang biasanya dilambangkan dengan 1 atau 0, dan juga dengan adanya rasio odds yang menjelaskan peluang variabel respon terhadap variabel prediktornya tersebut. Kemudian ada regresi logistik terbukti sangat efisien ketika kumpulan data memiliki fitur yang dapat dipisahkan secara linear, dan terakhir membutuhkan waktu lebih cepat untuk membuat model. Ini karena yang modelnya merupakan model yang sederhana. Berikutnya akan kita bahas tentang kekurangan dari regresi logistik. Kekurangan dari regresi logistik. Pertama adalah pada set data berdimensi tinggi, hal ini dapat menyebabkan model menjadi overfit pada training set. Ini terjadi ketika kita mempunyai data yang sangat besar dengan variabel yang sangat banyak yang terdiri dari baris dan juga kolom yang sangat banyak, beribu-ribu hingga sangat beribu-ribu, sehingga dapat terjadi overfit pada training setnya. Dan untuk dapat mengatasi masalah tersebut, kita dapat melakukan regularisasi. Kemudian yang kedua, masalah non-linear tidak dapat diselesaikan dengan regresi logistik karena memiliki permukaan keputusan linear. Kemudian ketiga, membutuhkan multikolinearitas sedang atau tidak ada antara variabel independen. Dan yang terakhir, only important and relevant features should be used. Atau hanya fitur yang penting dan juga relevan yang seharusnya digunakan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari regresi logistik, dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, jadi yang selanjutnya adalah implementasi regresi logistik classifier menggunakan WK dan RStudio. Nah, sebelum kita masuk ke dalam implementasi di WK dan di RStudio, di sini ada tahapan algoritma klasifikasi. Jadi yang pertama ada analisis masalah. Jadi analisis masalah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan data yang kita miliki dan metode analisis apa yang tepat kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari data ini, baik clustering, klasifikasi, estimasi, prediksi, dan lain-lain gitu ya. Terus tahapan selanjutnya adalah pre-processing. Pre-processing ini adalah proses manipulasi dataset sebelum di-input ke dalam model. Mencakup penanganan kasus missing value. Kenapa? Karena missing value ini sangat krusial ya keberadaannya dalam pembuatan model, karena ada beberapa model yang tidak kebal terhadap keberadaan missing value. Kemudian ada cleaning data atau pembersihan noise ya dari data. Terus selanjutnya ada pemenuhan asumsi. Jadi seperti yang terjadi pada kasus regresi logistik ini, sebelum kita membuat model, kita harus melakukan pemenuhan asumsi regresi logistik, yakni asumsi multikoleniaritas. Jadi asumsi multikoleniaritas ini harus dipenuhi. Kita lihat apakah variabel independennya itu yang kita miliki untuk membuat model itu memiliki hubungan linear dengan variabel independen lain atau tidak gitu. Jadi harus kita lihat keterkaitan variabel independennya.
Dan nanti kita bisa lakukan uji VIF, kemudian analisis PCA, dan lain-lain ya, untuk memperbaiki asumsi multikoliniaritas. Kemudian tahapan berikutnya adalah feature selection. Jadi feature selection ini adalah tahapan menghilangkan beberapa atribut yang tidak relevan terhadap target kelas, yang nantinya itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja algoritma klasifikasi. Jadi misalnya kita memiliki data yang high dimension atau data yang memiliki banyak atribut untuk digunakan di dalam model gitu. Kemudian jika data seperti itu akan mengurangi kinerja algoritma klasifikasi, sehingga kita harus melakukan feature selection. Kita memilih variabel-variabel mana aja yang signifikan dan relevan terhadap target kelas untuk dibuat model klasifikasi, sehingga kinerja algoritma klasifikasinya baik dan bagus. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembentukan model. Nah, pembentukan model ini dilakukan dengan training set yang sudah disiapkan di awal. Jadi kita bagi-bagi training set sama testing set. Kita gunakan training set untuk pembuatan model. Dan kemudian tahapan berikutnya ada validasi model. Nah, validasi model ini kita gunakan testing set tadi yang telah kita bagi. Validasi model ini bisa kita lakukan dengan melihat nilai akurasi, presisi, F1 score, dan kawan-kawannya gitu ya, yang sudah dibahas juga sama Pak Ibnu di pertemuan sebelumnya. Kemudian sebagai catatan, ini juga yang kemarin ditegaskan sama Pak Ibnu, jadi untuk validasi perbandingan model itu bakalan ada yang namanya target class yang memiliki respons yang unbalanced gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya target data dengan target kelas yang unbalance, terus kita mau membandingkan model atau kita mau validasi model menggunakan akurasi, itu sebenarnya kurang tepat ya, karena akurasi ini sangat dipengaruhi oleh majority class. Nah, majority class itu apa sih? Jadi majority class itu kelas kelas respon di mana dia tuh banyak sendiri gitu. Misalnya gini, kalau kita punya data dengan target kelas 0 sama 1 gitu ya, target kelasnya 0 sama 1. Nah, kemudian ternyata respon 1 ini jumlahnya banyak banget, sementara 0 ini jumlahnya dikit. Misal dari 50 data, yang 0 ini cuma ada 6 sampai 7 data gitu ya. Jadi ini kurang tepat sekali kalau misalnya kita lakukan validasi model menggunakan menggunakan akurasi gitu ya. Jadi bakalan lebih tepat kalau kita menggunakan presisi, recall, atau F1 score untuk melakukan validasi model. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan prediksi data. Jadi setelah kita lakukan pembuatan model dan validasi model mana yang bagus, kemudian kita lakukan prediksi terhadap data yang kita punya. Kemudian next. Halo semua, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi logistik melalui aplikasi WK. Untuk langkah pertama, kita buka aplikasi WK. Kali ini kita menggunakan WK versi 3.8.4. Kita buka aplikasi WK, maka akan muncul tampilan pertama seperti ini. Tampilan di WK GUI User. Selanjutnya kita klik Explorer. Maka halaman WK Explorer akan muncul. Klik Open File untuk membuka file yang ingin kita analisis. Kali ini kita akan menganalisis menggunakan file dengan format spreadsheet Excel dengan format XLSX. Kita pilih, kita cari lokasinya. Kali ini akan menganalisis
file dengan nama hard disease. Kita klik filenya, lalu klik open. Setelah open, di kolom atribut akan muncul nama-nama atribut yang terdapat pada file XLSX tadi. Untuk selanjutnya, kita akan melihat bagaimana data ditampilkan dalam PK. Klik edit, maka akan muncul data yang ditampilkan di dalam PK. Untuk kesempatan kali ini, kita akan menganalisis kategori yang ada di num, variabel atau atribut di kelas 6. Tetapi, karena di variabel 6 ini masih terdeteksi sebagai variabel jenis datanya numerik, maka kita harus ubah menjadi nominal. Caranya, klik filter, di kolom filter, klik choose, klik filter, klik unsupervised, klik atribut, kita cari numerik to nominal. Karena variabel 6 kelas 6 terletak di kolom paling akhir, maka kita edit dengan cara klik 2 kali di numerik to nominal ini, kita ganti atribut indeksnya menjadi last karena berada di kolom terakhir. Klik OK, klik apply. Maka atribut 6 sudah berubah tipe datanya menjadi nominal. Kita bisa melakukan mengeceknya, memeriksanya apakah sudah menjadi nominal. Ya, atribut 6 sudah menjadi nominal. Klik OK. Kemudian untuk melakukan klasifikasi dengan metode regresi logistik, kita pilih classify. Kita pilih classifiernya dengan metode regresi logistik. Kita klik choose. Kita klik function. Kita cari logistik. Kita pilih variabel mana yang akan dianalisis. Kita akan menganalisis di variabel 6. Klik variabelnya atau atributnya, klik start. Maka di sini akan muncul detailnya beserta klasifikasinya. Untuk selanjutnya, kita akan memprediksi dengan menggunakan hasil klasifikasi yang telah ada. Caranya, klik sublet dataset, kita pilih set. Kita pilih data mana yang akan dijadikan untuk memprediksi. Kita pilih head disease prediksi. Kita akan memprediksi nilai 6 dengan data ini. Kita klik open. Kita close, kita klik start, kita klik yes, train start no compatible what you like to auto. Ini kita klik yes saja, maka akan muncul tanda tanya-tanya seperti ini. Teman-teman tidak usah khawatir. Untuk selanjutnya, kita klik kanan pada kolom Miss Input Method Classifier, klik kanan, kita klik Visualize Classifier Errors, kita klik Save. Untuk menyimpan hasil prediksinya, kita klik Save, taruh di folder yang ingin kita simpan hasil prediksinya. Misal kita namai hasil prediksi.
kita pastikan file type-nya adalah ARFF. Klik Save. Data hasil prediksi sudah tersimpan. Untuk melihatnya, kita bisa kembali ke menu WK Quick User. Klik Tools untuk melihat ArcViewer untuk membuka file ARFF. Kita buka file hasil prediksi tadi, kita letakkan ada di mana, yaitu hasil underscore prediksi ARFF, kita open. Maka hasil prediksi akan ditampilkan, hasil prediksi untuk data baru akan ditampilkan di predicted num, bahwa jika nilainya segini maka numnya segini. Oke, sekian praktik dari WK, aplikasi software WK untuk regresi logistik. Terima kasih. Ya, jadi ini RStudionya udah saya buka dan codingannya sudah ada di sini. Jadi untuk implementasi regresi logistik di RStudio, kita bakal implementasiin dua, ya kan tadi udah dijelasin bahwa ada regresi logistik biner sama regresi logistik yang multiple ya. Cuman untuk yang ordinal mungkin kita bahas di lain waktu ya. Jadi yang pertama di sini import dataset. Jadi dataset yang kita gunakan buat ini binary ya, binary klasifikasi regresi logistik. Kita gunakan dataset. Di sini saya udah punya link datasetnya. Dataset mengenai penyakit hati ya, penyakit hati. Nah, ini bisa kita run dataset yang kita beri nama dataset track log atau regresi logistik. Oke. Kemudian kita kasih header name dataset track log karena tadi data yang kita unduh dari link ini dia belum ada headernya, jadi kita buat headernya di sini. Nah, oke. Habis setelah kita buat headernya, mulai kita mengubah semua variabel yang ada di dataset yang telah kita bentuk tadi menjadi s-vector gitu. Jadi kita buat variabelnya menjadi faktor. Jadi kenapa kita menggunakan s-vector? Jadi ini tuh nanti buat mempermudah untuk pembentukan model. Karena untuk variabel yang non-numerik itu perlu dilakukan pengubahan variabel menjadi s-vector. Dan setelah itu kita bisa view dulu datanya. Nah, di sini target kelas kita kali ini adalah ini ya, num. Numnya adalah target kelas kita yang mempunyai level 0, 1, 2, dan 3, punya 4 level. Kategorik ya, dia bersifat kategorik 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena kita mau menggunakan binary logistik, sekarang kita ubah numnya jadi 2 kategori aja. Kan tadi ada 0, 1, 2, 3. Sekarang kita ubah jadi 0 dan 1 aja dengan script seperti ini. If else dataset track log num sama dengan 0, maka kalau true dia 0, kalau false dia 1. Jadi selain 0 kita beri label 1. Ini kita kasih label baru di run. Sekarang bisa kita view lagi ya. Kita view lagi coba. Nah, di sini numnya sudah berubah. Jadi yang tadinya 1, 2, 3 dia labelnya jadi 1 semua, dan yang tadinya labelnya 0 tetap 0. Oke, next. Sekarang kita masuk ke menentukan training set dan testing set. Jadi kita di sini memiliki 303 data ya. 303 data.
kita bagi menjadi testing set dan training set. Untuk training set kita gunakan 80% dari data, dan untuk testing setnya berarti 20% dari data. Kita lakukan pemilihan data menggunakan script ini ya. Jadi kita untuk yang training set ini kita mengambil sampel dari 1 sampai jumlah raw data sampai jumlah raw data. Terus data yang berjumlah 80% ini gitu ya. 80% dari jumlah semua data. Kemudian testing set ini kita berikan 20%, jadi data dari 1 sampai ke raw data yang kita punya, selain data yang ada di training set gitu ya. Jadi training set false. Selain data training set, selain data yang masuk ke training set, kita masukkan ke testing set. Kemudian kita bikin data train sama data test. Demikian data reclog, training set, data test, training set gitu ya. Jadi kita membuat model dari training set menggunakan fungsi GLM ya. Jadi bisa kita run. Ini kita run. Ini di sini bakalan muncul ya. Di sini nanti modelnya, bisa kita lihat modelnya di sini. Bakalan muncul modelnya yang sudah jadi dari training set. Kemudian kita lakukan prediksi. Prediksi ini kita lakukan di testing set ya, untuk keperluan uji validasi model. Jadi nanti ini prediksi kita run. Oke. Terus nanti di sini bakal keluar ya prediksinya gimana. Terus karena nanti hasil dari prediksi menggunakan model ini berupa probabilitas, kita ubah menjadi data yang kategorik ya, jadi 0 dan 1 seperti respons kelas yang tadi, 0 dan 1 dengan fungsi berikut. Kita run. Nah, kemudian ini bisa kita hapus saja karena kita tidak menguji multikoliniaritasnya ya. Uji validasi model yang pertama, kita bisa melihat kecocokan modelnya ya. Nih, bisa kita lihat kecocokan modelnya. Nah, ini goodness of fit-nya. Jadi chi-square dari modelnya itu 3 dan chi-square tabelnya 15. Jadi karena chi-square chi-square hitungnya itu lebih kecil daripada chi-square tabel, maka dia terima H0, yang artinya modelnya sudah fit dan cocok gitu ya. Kemudian next, di sini kita mengubah yang tadi hasil prediksi sama kelas target dari testing set itu, kita ubah menjadi vektor ya, S vektor. Oke, terus kita run dan kita melihat uji validasinya menggunakan ini ya, ML test atau machine learning test, package ML test. Nanti diinstal dulu bagi yang belum install, terus kemudian bisa di run. Nah, berikut adalah fungsinya. Jadi di sini ada hasil prediksi ya, menggunakan model tadi dan modelnya. Tuh, bisa kita run. Nah, berikut hasilnya ya. Untuk melihat hasilnya bisa kita klik dari environment di sini, atau bisa juga kita view classifier matrix ya di sini. Nah, di sini bakalan muncul ini nilai-nilainya. Ini akurasi dari model ini 0,91 dan itu sudah termasuk bagus ya. Kemudian di sini F1 score-nya juga bisa kita lihat. Dan kalau misalnya akurasi ini kan secara keseluruhan, kalau misalnya bisa kita lihat lagi view data frame, kita bikin data frame aja dari classifier matrix yang presisi ya, presisi, kemudian classifier matrix yang recall,
dan klasifier matriks yang F1 score. Nah, ini F1 score. Boleh kita view. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi, untuk presisi model untuk memprediksi kelas yang berlabel 0 itu sekitar 0,93%, dan F1 skornya segini dan recall-nya segini. Nah, ini modelnya dapat dikatakan sudah cukup baik gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, berikutnya kita agak kepotong sedikit ya tadi. Berikutnya ini kita lanjut ke prediksi data baru. Jadi kita udah punya data nih, datanya kita namain pred, data yang mau kita prediksi. Lalu kita view dulu, datanya kita import, terus kita view. Berikut adalah data yang ingin kita prediksi. Jadi dia belum memiliki nilai num ya, tadi kan target class-nya num. Jadi dia data baru yang mau diprediksi ada 10 data, dan data numnya data class lagi. Target class-nya belum ada ya. Tuh. Oke, di sini kita langsung aja kita prediksi menggunakan sama seperti yang tadi predict testing set. Ini sama fungsinya, nanti di sini bakal muncul. Kemudian di sini karena seperti tadi model regresi logistik ini menghasilkan nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Jadi kita ubah nilai probabilitas itu kepada bentuk kategorik. Jadi nanti ketika untuk yang binary itu ketika dia memiliki probabilitas yang lebih dari 0,5 seperti yang dijelaskan di awal tadi, itu bakal memiliki label 1, dan jika kurang dari sama dengan 0,5 akan memiliki label 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita run ya yang hasil prediksinya. Ini kita ubah. Bisa kita lihat, nah ini hasilnya 1000. Nah, ini hasilnya, dan bisa kita masukkan ke dalam data frame ya biar bisa kita lihat per datanya gini. Kita view data frame data frame dari prediksi, kemudian hasil prediksi dari regresi logistik. Nah, ini dia. Ini yang sudah kita join. Ikut data pertama yang datanya segini, punya hasil prediksi yang seperti ini, gitu. Dan seterusnya. Udah selesai. Untuk bagian yang regresi binary ya. Regresi logistik yang binary classification. Nah, sekarang kita lanjut ke multiple class classification. Ini environment-nya bisa kita hapus dulu semua. Oke. Selanjutnya, yang pertama kita bisa mempersiapkan package. Jadi package apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum melakukan analisis klasifikasi regresi logistik menggunakan regresi logistik yang multiple gitu, yang multiple class. Yang pertama ada TD first, caret sama karet ya, karet, dan nnet. Bisa kita run dulu. Jadi yang belum install bisa install, dan yang sudah ada jangan lupa menggunakan library-nya. Oke, di sini sudah terlihat bahwa library-nya sudah berhasil diaktifkan. Berikut kita mempersiapkan dataset. Jadi data iris ini ada di dalam paket karet ya. Dia punya dataset yang bernama iris. Ini udah disediakan dari package-nya. Ya, coba kita lihat ya iris ini datanya seperti apa. Nah, ini adalah data iris, dan target kelasnya ini kategorik, memiliki 3 kelas, Setosa, Versicolor, dan Virginica. Jadi spesies dari iris ini ya ada 3, jadi lebih dari 2
jadi termasuk multiple class classification. Nah, next, sama seperti tadi, kita bagi data set menjadi testing set dan training set gitu ya. Jadi sama seperti tadi juga, 80% data untuk training set dan 20% data ya berarti untuk testing set. Bisa kita run, kita bagi dulu. Nah, kemudian ini kita membuat model. Model ini kita buat menggunakan fungsi nnet multinom. Jadi karena multi kelas ya dia, jadi pakai menggunakan multinom. Package ini fungsinya ada di package nnet yang tadi sudah kita gunakan ya. Library-nya sudah kita aktifkan. Di sini kita membuat model dengan target kelas, spesies, dan variabel independennya, atributnya, semua atributnya digunakan di sini. Kita bisa di run. Nah, ini sudah jadi ya modelnya. Bisa kita lihat summary-nya juga dari sini. Di sini kita bisa lihat AIC dari model atau akurasi dari modelnya 23 gitu. Dan ini ada intercept modelnya dan lain sebagainya sudah bisa dilihat melalui summary model. Kemudian sama seperti tadi, uji validasi model ini kita gunakan fungsi yang sama seperti tadi ya, ML test. Ini bisa kita prediksi dulu kelas dari testing setnya. Kita prediksi testing setnya. Bisa kita lihat dulu hasilnya kayak apa. Nah, ini head ini kita gunakan untuk melihat bagaimana sih isi dari predict classes ini, yang hasil prediksi dari testing set gitu. Ini kita lihat head-nya aja gitu, lihat sebagian aja data-data teratasnya. Kemudian setelah kita melakukan prediksi, as always kita ubah menjadi vektor. Karena di ML test ini, fungsi machine learning test ini hanya menerima faktor-faktor aja yang masuk ke dalam fungsinya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data dan belum kita ubah jadi as vector, dia bakalan error di sini. Kemudian library-nya bisa kita run lagi karena environment-nya tadi sudah kita hapus ya. Nah, ini sudah selesai. Presisinya udah muncul ya. Akurasinya berapa. Ini bisa kita view. Bisa kita view classifier matrix dari sini aja. View classifier matrix 1. Oke, bisa kita run. Sini akurasi dari model yang kita punya adalah 0,93% yang masih terbilang baik ya, karena model yang memiliki akurasi di atas 80% itu sudah cukup baik buat prediksi. Nah, bisa kita lihat juga nanti F1 score-nya. Bisa kita view seperti tadi ya, data frame. Data frame dari classifier matrix 1, presisi seperti biasa, precision, kemudian classifier matrix 1 yang recall, dan classifier matrix yang F1. Sebenarnya ini masih banyak lagi kan perhitungannya untuk melihat validasi model. Hanya saja di sini saya hanya menggunakan yang sering dipakai. Yang sering dipakai itu akurasi, presisi, recall, dan F1 score gitu. Ini F1 score juga kan didapat dari nilai presisi dan nilai recall gitu ya. Jadi hanya ini saja yang saya tampilkan. Tapi untuk nilai-nilai lain untuk menguji validasi atau membandingkan model itu kan masih banyak yang tadi di ML test itu
Yang bisa kita lihat ini banyak banget. Ada F1 score, F2, FDR, FNR, 4, dan lain sebagainya yang bisa digunakan. Ada specificity dan lain-lain. Nah, ini hasil dari presisi modelnya. Jadi tingkat presisi model untuk memprediksi target kelas yang berlabel setosa itu adalah 1. Ini sangat baik ya, berarti semuanya benar gitu kan. Ini recall-nya juga 1. Kebetulan karena recall dan presisinya 1, otomatis F1 score-nya juga akan mengikuti gitu. Berikut yang versicolor, kemudian Virginica. Dan dapat kita katakan bahwa model ini sudah bagus gitu untuk memprediksi nanti data-data baru yang masuk. Gitu. Mungkin berikutnya buat teman-teman yang ingin latihan analisis klasifikasi menggunakan metode regresi logistik, bisa menemukan materinya di sini, materi yang sudah kami buat, kemudian ada dataset buat latihan di WK dan di RStudio berikut dengan codingan RStudio-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin latihan bisa mengakses link tersebut ya. Nah, terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.